Bergola hijau! Aku akan musnahkan kau. Lihat! Tangkap bujang ini! Kita kejar ke dalam gua. Dia hanya bisa mati dalam sarangnya. Yuk. Bismillah. Bagus. Lanjutkan dengan Aji Kulit Besi. Baik. Hiya, Abah Acong. Apa kabar? Baik-baik. Minumnya, Mbak. Bagus. Lanjutkan. Bagaimana? Ada yang baru? Kompeni-kompeni Belanda sudah sampai di Cirebon. Latihan pada hari ini cukup sekian. Baik. Kukira sudah tiba waktunya isi kotak ini kuserahkan padamu. Benda ini kudapat dari ayahmu. Beliau mendapatkannya dari kakekmu yang jadi moyang. Kujang ini adalah warisan dari nenek moyangmu, Jaka Sembung. Simpanlah baik-baik. Yang sebelah lagi kini ada di sepupumu, Muhammad Siddiq. Kabarnya dia berada di Banten. Muhammad Siddiq. Ada satu lagi pesan dari ayah. Katanya Borgola Hijau mungkin akan menitis lagi pada orang lain. Selama di atas muka bumi ini masih penuh dengan angkara murka. Hai, siapakah kau yang telah berhasil membangunkan aku? Kau telah berhasil memanggilku. Katakan sekarang, apa yang kau inginkan? Saya ingin agar yang menitis pada diri saya. Untung masih ada selembar bulu ketiakku. Simpan buat jimat. Ambil. Kalau kau memerlukan aku, kilikan ke telingamu. Maka aku akan menitis ke dalam tubuhmu. Ingat, kau harus membantu untuk memusnahkan seluruh keturunan pendekar Gunung Sembung. Karena mereka adalah musuh bebuyutan para penghuni Gunung Cermai ini. Mengerti? Mengerti yang. Oleh karena kau telah menjadi satu dengan aku, maka aku meminta syarat-syarat darimu. Setiap bulan purnama, seorang anak perawan yang masih suci dikorbankan di Gunung Ciremai ini. Letakkan korban-korban itu di Bukit Batu sebelah barat sana. Akulah yang pertama kali berhasil menguasai ilmu manusia jin bergola hijau. Ada kabar apa rupanya, Pak Haji? Ada berita penting. Kompeni sudah sampai di Cirebon. Kabarnya mereka sedang mencari bantuan pangan. Karena kewalahan dalam perang di Ponegoro. Dan mereka mengincar desa Gegesik yang subur ini untuk dijadikan lumbung padi. Untuk menjaga kemungkinan, saya telah minta pada Fajar dan Sukma melatih penduduk Gegesik Barat dalam ilmu bela diri. Ya. Saya berharap Pak Haji pun berbuat serupa. Saya ingin
Fajar dan Koswara bergabung. Saya setuju. Tapi masih ingat Ki Dewung? Dia sudah lama tidak muncul. Saya punya firasat. Dia bisa mencelakakan kita. Masih ingat peristiwa itu? Baik kamu menolak. Sekarang rasakan. Perbuatanmu sangat tercela, Dewung. Apa pedulimu? Biarkan dia pergi, Dewung. Sadarlah, Dewung. Bangsat! Jangan coba-coba menggurui aku. Kami hanya mencoba membawamu ke jalan yang benar. Kurang ajar. Sadar. Dewung, sebaiknya kau tinggalkan desa ini. Baik, lepaskan aku. Sekarang aku kalah. Tapi aku tidak akan melupakan peristiwa ini. Kalau firasat Haji Fatoni ini benar, agaknya kita akan punya dua musuh. Dari dalam, Ki Dewung mungkin akan membalas dendam. Dari luar, kompeninya akan masuk ke desa kita. Siapa Ki Dewung itu? Bekas seperguruan dengan kami. Sebenarnya dia santri yang pandai. Rupanya setan telah merasuki dalam jiwanya. Dia selalu mengganggu santri-santri wanita. Ayah, kompeni sudah datang. Di mana? Di dalam, hati-hati ayah, mereka bawa senjata. Silakan duduk. Sebaiknya tuan-tuan katakan saja apa keperluan tuan-tuan sebenarnya. Kami ini ingin berdagang dengan tuan. Seperti tuan ketahui, kami ini bangsa pedagang. Di desa kami tidak ada yang pantas untuk diperdagangkan. Hasil tanaman yang kami peroleh hanya sekedar cukup untuk hidup penduduk desa ini. Tapi menurut pendapat kami tidak begitu. Tuan punya desa paling makmur. Kami ingin agar Tuan punya rakyat menyisihkan hasil panen mereka buat kepentingan kami. Tentu hasil panen itu nanti akan kami beli. Pasukan kami sedang dilanda kekurangan pangan. Sebabnya, pasti Tuan sudah tahu. Pangeran Diponegoro, si pengacau... Tuan keliru. Pangeran Diponegoro bukanlah pengacau. Dia adalah pahlawan bagi kami. Saya harap tuan-tuan tidak usah lagi datang kemari. Tuan akan menyesal atas perkataan Tuan tadi. Saya tidak pernah menyesali perkataan yang benar. Karena tuan-tuan datang dengan baik-baik, saya harap pergilah dengan baik-baik pula. Tongkat, Hajar! bawa balok. Cukup. Pinto, Jalu, siapkan alat-alat semandiku. Baik, Aki. Aku akan melatih ilmu belah ragaku. Kami mohon diri, Aki. Kenapa heran? Ayo serang. Kalian boleh pilih mana yang asli di antara kami. Ayo serang. Ayo, coba serang. Tuan-tuan siapa? Kami akan bersahabat dengan Tuan. Sebab kita punya musuh ada sama. Tuan tentu kenal dengan Haji Subah dan Haji Fatoni, penguasa desa Gegesik di Cirebon, bukan? Kami datang di desa Gegesik dengan maksud baik, untuk beli hasil panen rakyat. Tapi kedua haji itu mengusir kami. Kami minta tolong kepada Tuan mengenai masalah ini. Sebaiknya kita bicarakan dalam pondok saya. Romlah, mau kemana? Warung mengantar dagangan. Loh, kok buru-buru? Nanti kami terlambat. Kelihatannya kau naksir sama Romlah.
Kenapa? Nggak boleh. Bukan begitu. Kita semua tahu kalau Sutiningsih ada hati kepadamu. Mana berani aku mencintai Sutiningsih. Dan lagi aku sudah terlalu banyak berhutang budi pada Haji Subah. Kami dibesarkan bersama-sama seperti adik kakak. Dan lagi, nampaknya Koswara ada hati sama Ningsih. Mereka lebih pantas untuk dijodohkan. Jadi, kau betul-betul mau memilih Romlah? Belum pasti juga. Yang pasti, aku kasihan sama Romlah. Dia anak yatim, seperti aku juga. Ningsih sendirian? Bersama Kang Fajar. Mana dia? Ke kali sama Kang Sukma. Hah? Kang Sukma? Kang Sukma! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Wah, Koswara. Ternyata Belanda-Belanda datang lebih cepat dari yang diperkirakan semula. Kita harus waspada. Hati-hati Ningsih. Siapa yang menyuruh kau berbuat seperti ini? Ayo, cepat katakan. Siapa? Kidung. Fajar, aku ingin kaulah yang meneruskan perguruan kita ini. Untuk itu, kau harus berkeluarga lebih dahulu. Kau akan kunikahkan dengan Sutiningsih. Tapi saya... Tidak usah malu-malu dan sungkan. Aku sudah menanyai Sutiningsih. Aku sudah mengatur hari perkawinan kalian. Semuanya sudah kupersiapkan. Nanti, habis bulan Maret, kalian harus berkembang. Aku akan turunkan ilmu-ilmuku yang terakhir pada kalian. Ini kuda siapa? Ada Belanda tuh, berduru di dalam. Di Cirebon tuan-tuan mau nguras hasil bumi. Di sini mau merusak alam. Pardon, siapa kau orang, ha? Aku Muhammad Siddiq, yang bertugas mengawasi hutan sekitar sini. Katakan kepada komandanmu, rakyat Banda tidak takut menghadapi kalian. Bagaimana, Romlah? Kau belum menjawab pertanyaanku. Apakah Akang kurang pantas berdampingan sama Romlah? Kalau Kang Sukma memang sungguh-sungguh, Romlah menurut saja. Gak apa-apa, gak sakit. Aja kok.
Ada apa, Romlah? Bukuku ketinggalan. Aku harus kembali ke Langgar. Kalian pulang duluan. Hati-hati. Yuk. Oi, ada mayat tuh di kali. Mayat siapa? Nggak tahu. Ayo. Itu di sana. Balik sini. Ini kan mayat Romlah yang hilang semalam. Kopiah siapa ini ya? Pasti milik orang yang melakukan perbuatan terkutuk ini. Ayo kita laporkan Haji Fatoni. Kau pasti kenal dengan pemilik kopiah ini. Ini kopiah Sukma. Sukma? Ya, Kiai. Ini kopiahmu, bukan? Betul, Kiai. Di mana kopiah ini ditemukan? Di pinggir mayat Romlah. Muridku yang mati diperkosa secara keji. Tapi kemarin... Kau yang bertanggung jawab atas kematian Romlah. Wah, kesian Romlah ya. Mana dia anak yatim? Nah, sekarang coba pikir. Apakah orang-orang di Gegesik Timur ini akan diam begitu saja? Anak gadisnya diperkosa, kampungnya dicemari begitu. Pak Haji Fatoni kan bukan orang sembarangan. Loh. Kenapa? Loh. Wah, ini pasti perbuatan orang desa di seberang sana. Mereka membalas dendam atas kematian Romlah. Saudara-saudara pasti mengalami nasib yang serupa ini. Ayo kita serang saja sebelum mereka membinasakan kita dengan cara kejam seperti ini. Kenapa ini? Ayo kita serbu perguruan Al-Barokah sebelum mereka mendahului kita. Panggil orang kampung. Ayo serbu. Sukma, panggil Guru Subah. Aku akan berusaha mencegah mereka. Ya. Ayo serbu. Tunggu. Tahan. Kalian telah kena hasutan. Apa? Sini tidak ada hasutan. Kau sendiri yang saksikan. Korban telah jatuh kena tenung haji yang sesat itu. Siapa kau? Kami belum pernah melihat kau sebelumnya di sini. Saya pedagang kerbau. Saya mampir di desa ini untuk mencari kerbau. Saya kesian pada penduduk desa di sini. Nah, tukang tenung itu sudah datang. Mereka rupanya telah siap menerima kedatangan kita. Coba, kau betul-betul keterlaluan. Bukannya kau menghukum Sukma yang telah melakukan perbuatan terkutuk. Malah kau menuduhku sebagai tukang tenung. 2 orang penduduk desaku mati dengan sangat menyedihkan. Tapi aku tidak menuduh kau yang melakukannya. Ayah, kami sudah siap. Ayo saudara-saudara, kita serang. Ayo. Tahan. Maju. Cabut dari kamu. Bukan aku yang memperkosa Romlah. Bersiap-siaplah kau. Aku akan menitis ke dalam tubuhmu. Inilah Gemar, penyerap Sukma. Anak-anak harus kita selamatkan. Fajar, Koswara, Sukma, cepat sini. Cepat pergi dari sini. Tidur kalau untuk menutup kuping kalian. Selamatkan Ningsi dan Halimah. Ayo lekas pergi, selamatkan adikmu itu.
Selamat jalan ke neraka. Desa kita sekarang dikuasai oleh Bergola itu yang menjelma menjadi Kidung, musuh guru-guru kita. Nah, itu Kuswara. Harimah mana? Sudah cari kemana-mana, tapi tidak ada. Fajar, Sukma, maafkan kesalahan ayahku. Kami terlalu terburu nafsu. Tak ada yang perlu dimaafkan. Mari memikirkan jalan memusnahkan Bergola itu. Sadaqallahu maulanal azim. Alhamdulillah. Kalau sepasang kujang jaga sembung sudah disatukan, setan angkara murka akan musnah. Anak perawan, setelah kau kupersunting, kau akan menjadi pengikutku seperti penari-penari itu. Yang diikat di pohon itu pasti harimau. Jangan gegabah. Kita harus mencari akal untuk membebaskannya. Aku akan membereskan pengawal di atas itu. Mundur. Aku akan memberi pelajaran pada murid si Subak. Jangan. Kalau gurumu masih hidup, dia pasti akan tercengang. Ayo, serang aku. Perlihatkan kesaktianmu. Ningsih, kau mundur. Mau apa murid si Subah ini?
Naik. Dedek. Ningsih, selamatkan dirimu. Rupanya cucu-cucu Jaka Sembung sudah berkumpul. Bagus. Dedek, siapa yang dibawanya tadi? Aku juga mempunyai ilmu belah raga seperti Kedung. Yang tertangkap tadi adalah bayanganku. Sekarang, mari kita kejar bergola hijau. Dia hanya dapat dibunuh dalam guanya. Bergola hijau, kau telah terkecoh. Yang kau tangkap itu hanyalah bayanganku. Ha! Alhamdulillah, kita telah berhasil mengatasi ilmu hitam dari setan bergola hijau.